Jauh sebelum dunia dijadikan, Dialah Anak Domba, Sang Penebus dosa. Namun Dia kalahkan maut dalam kuasa firman-Nya. Sampai sekarang Dia tetap bertahta. Dia Tuhan, selamanya Dia Raja. Tuhan kami, lebih dalam dari
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat bersama-sama kembali memberikan pujian kita untuk Tuhan, mendengar firman-Nya dan juga menaikkan doa-doa kita dalam kesempatan saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita ambil waktu teduh. Nats ibadah kita diambil dari Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sama seperti para malaikat yang memuji dan mengagungkan Tuhan atas kehadirannya di dunia. Marilah kita juga memberikan pujian kita, pengagungan kita bagi Tuhan yang lahir bagi kita dan hadir dalam hidup kita. Dengar malak memuji. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap perbuatan Tuhan, atas setiap karya Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami masih hidup sampai hari ini dan banyak sekali merasakan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Tolong Tuhan berkati setiap kami. Sehingga bagaimanapun keberadaan kami, bagaimanapun keadaan kami tetap bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita.
Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak mampu mengatasinya sendiri. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak dan juga kemampuan kita. Harus kemanakah kita mencari pertolongan? Hanya satu yang dapat kita andalkan. Hanya satu yang kita perlukan, yaitu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk masa-masa pandemi yang sungguh pada akhir-akhir ini terus kita alami sudah beberapa bulan. Mari kita berdoa untuk kota tempat di mana kita tinggal, di mana banyak sekali kota-kota di Indonesia yang mengalami lonjakan COVID. Mari kita doakan tim medis yang terus berjuang melayani, dan juga kita doakan fasilitas dana yang banyak sekali dibutuhkan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk masyarakat di sekitar kita agar dapat memiliki kesadaran untuk melakukan aktivitas dengan bijak dan melakukan protokol kesehatan. Mari kita juga berdoa untuk setiap ilmuwan dan orang-orang yang terkait yang sedang berusaha untuk mengadakan vaksin COVID. Kita doakan supaya Tuhan terus memberikan setiap mereka hikmat sehingga bisa memunculkan vaksin yang terbaik dan cepat untuk setiap kita semua. Mari saudara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan, sudah 9 bulan terakhir ini kami sungguh mengalami masa pandemi yang mengubah kehidupan kami
dan sungguh tidak mudah untuk kami hadapi. Tolong Tuhan, kota-kota di mana kami tinggal banyak sekali yang benar-benar lonjakan COVID. Tolong Tuhan berkati sehingga setiap tim medis yang terus melayani, terus berusaha, Tuhan berikan setiap mereka kesehatan, kekuatan yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk dana, untuk fasilitas yang banyak sekali dibutuhkan. Tolong Tuhan berkati. Tolong Tuhan yang ikut campur tangan sehingga semuanya boleh tersedia dengan baik. Juga menyerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang harus tetap beraktivitas, harus tetap bekerja. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, aktivitas di luar rumah, tetap mereka boleh selalu sadar, mengingat setiap protokol kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para ilmuwan yang terus berjuang, mengusahakan vaksin. Tolong Tuhan berikan setiap mereka hikmat-Mu, sehingga boleh ada vaksin yang terbaik, yang boleh ada dengan cepat untuk memberkati setiap kami. Menyerahkan Tuhan hal ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa kita yang kedua, mari kita juga doakan pemerintah Indonesia. Mari kita doakan setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah percayakan untuk menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia. Supaya setiap mereka boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Juga mari kita berdoa Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini. Kita doakan supaya pemimpin organisasi, kelompok-kelompok yang ada boleh melakukan segala sesuatu dengan bijak, sehingga tidak merusak persatuan bangsa dan merusak perekonomian yang ada. Kita juga bersama-sama berdoa untuk bencana alam yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Saya yakin Indonesia sungguh diberkati Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Tuhan Allah kami di surga, kami pada saat ini juga menyerahkan setiap rekan-rekan kami, orang-orang yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan tempatkan duduk di dalam pemerintahan Indonesia. Sungguh tidak mudah Tuhan untuk mereka boleh mengambil keputusan, tapi kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka. Sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan, itu adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk bangsa ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk situasi politik yang ada pada akhir-akhir ini. Kami menyerahkan sehingga setiap orang-orang, setiap kelompok yang ada boleh Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh dalam hikmat Tuhan, sehingga tidak merusak persatuan yang ada dalam bangsa ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bencana alam yang banyak terjadi. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan menopang bangsa kami, sehingga bencana-bencana alam tidak semakin banyak terjadi. Pemerintahan pun boleh dengan cekatan melakukan sesuatu untuk bencana yang terjadi. Kami sungguh menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan yang terus memberkati gereja kita sampai hari ini. Meskipun tidak mudah melakukan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di masa yang seperti ini. Tapi kita tetap bisa berjalan terus. Saya yakin itu karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Mari kita terus dukung hamba Tuhan, majelis aktivis yang terus melakukan pelayanan. Doakan agar setiap pelayanan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan juga berdoa untuk masa menjelang Natal agar dapat dipersiapkan dengan baik. Sehingga setiap jemaat dapat mengalami berkat Tuhan dalam Natal tahun ini. Meskipun tidak dapat dilakukan sama seperti biasanya. Doakan supaya tema kita pada Natal tahun ini yaitu Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Tema ini benar-benar dapat dihidupi oleh setiap jemaat kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Dan juga yang terakhir, mari kita berdoa supaya ibadah online pun tetap dapat memberkati saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang belum percaya pada Tuhan supaya mereka dimenangkan dan melalui ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja kami. Kami sungguh mengucap syukur jika sampai hari ini kami boleh melakukan ibadah. Kami boleh melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, meskipun tidak dilakukan seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan terus menyertai gereja kami, sehingga terus dapat melakukan ibadah sampai hari ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap rekan-rekan hamba Tuhan, setiap majelis, setiap aktivis, setiap kami yang terus melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Tolong Tuhan berkati setiap kami kesehatan, kekuatan yang baik, dan juga hikmat daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pelayanan kami boleh terus memberkati jemaat-Mu. Setiap kami boleh memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk masa menjelang Natal ini. Tolong Tuhan berkati rekan-rekan kami yang mempersiapkan Natal. Kami juga mohon Tuhan terus berkati setiap jemaat-Mu sehingga Natal kami pada tahun ini boleh memberkati setiap kami. Meskipun kami tidak bisa merayakan dan juga menikmati ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berkurang untuk setiap kami. Kami juga rindu Tuhan setiap pelayanan kami yang harus kami lakukan secara online, itu pun akan bisa memberkati banyak orang. Tolong Tuhan berkati setiap saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang belum percaya. Kiranya Tuhan yang membukakan setiap pintu hati mereka, Tuhan yang membukakan iman mereka untuk mereka boleh percaya melalui ibadah-ibadah online yang boleh mereka saksikan. Tuhan, sungguh kami menyerahkan setiap hal yang boleh kami lakukan dalam gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, pada saat ini saya akan berikan waktu untuk setiap kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan setiap pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam kesehatan, keluarga, studi, pekerjaan, ekonomi, atau apapun itu. Mari kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Serta jangan lupa doakan setiap keluarga kita yang mungkin masih belum percaya. Kita doakan setiap mereka. Karena Tuhan mendengar setiap ungkapan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah pokok-pokok doa kami.
Kami yakin Tuhan Engkau sudah mengerti apa yang menjadi isi hati kami, apa yang kami alami, apa yang kami pergumulkan. Engkau jauh lebih mengetahui dari kami. Oleh karena itu Tuhan kami ungkapkan, karena kami pun yakin bahwa Tuhan mendengar, bahwa Engkau akan memberikan jawaban tepat pada waktunya yang terindah untuk setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh memiliki telinga untuk mendengar dan juga hati yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 圣经的主人公是上帝，是耶稣基督。 Majikan daripada Alkitab adalah Tuhan, adalah Yesus Kristus. 圣经告诉我们上帝是谁，上帝做了什么，他想要做什么。 Alkitab memberitahu kepada kita siapakah Allah, apa yang Dia sudah lakukan dan apa yang akan Dia lakukan. 这些内容通过以色列神的选民传给我们。 Segala isi daripada Alkitab ini melalui orang Israel, melalui umat pilihan Allah diberitakan kepada kita. 通过一个人的传给我们的。 Melalui seorang diberitakan kepada kita. 圣经里有很多人的故事，有很多有趣的故事。 Dalam Alkitab ada banyak sekali cerita tentang manusia, ada banyak cerita yang sangat menarik. 也有很多感人的故事， Juga banyak cerita yang mengharukan. 还有像今天的经文一样，让人就很痛苦、很不容易就读的经文。 Seperti ayat Alkitab hari ini bahwa ada orang yang melihat cerita ini menjadi tidak senang dan akan mengalami kesulitan, penderitaan yang sangat menyedihkan. 今天的经文告诉我们，大卫王夺取了他忠诚的将帅乌利亚的妻子伯示巴，然后把乌利亚就杀掉的故事。 Cerita Alkitab hari ini adalah cerita tentang bagaimana Daud telah merebut akan istri daripada panglimanya yaitu Uria, istrinya Berseba, kemudian Uria dibunuh. 大卫王的严重的犯罪的故事呢，在那个11章结束了。 Cerita Daud ini terjadi di pasal yang ke-11 dan sudah selesai. 但是从12章到24章就暴露因着大卫王的犯罪而产生的更可怕的结果。 Tetapi dari pasal 12 sampai 20 telah menyatakan akan bagaimana penderitaan Daud setelah dia berdosa terjadi hal-hal yang mengerikan bagi dirinya. 这就是上帝的愤怒和审判。 Ini adalah murka Allah dan penghakiman daripada Allah sendiri. 那为什么上帝把这么悲惨的痛苦的故事就记录在圣经里呢？ Mengapa Allah membuat cerita yang begitu menderita dan sedih di dalam Alkitab? 上帝希望通过这大卫的堕落犯罪的故事，给我们讲什么呢？ Allah ingin melalui kejatuhan daripada Daud ini memberitakan kepada kita hal-hal apa? 我们一起低头祷告之后，我们就进入今天的分享。 Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita masuk dalam renungan. 主啊，我们今天就站在很不容易就读的经文当中。 Allah Bapa, hari ini kita berdiri berhadapan dengan Tuhan. Kami membaca sebagian firman Tuhan yang sangat menyedihkan. 主啊，圣灵啊，你亲自来就降临在我们中间，引导我们，让我们知道你的心意、你的旨意。 Tuhan, kami mengharapkan Roh Kudus boleh datang menolong dan memimpin kami memasuki kebenaran firman Tuhan. 奉主耶稣基督的名求，阿门。 Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们首先就翻开圣经，撒母耳记下11章，今天的经文是1到15节，我们就读1到4节，我们就先读一下。 Mari kita sama-sama membuka 2 Samuel pasal 11, kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 15. 过了1年，到列王出战时候，大卫又差派了约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。
大卫就仍住在耶路撒冷。 Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人束玉，容貌甚美。 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto rumah, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. 大卫就差人打听那妇人是谁，有人说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻子伯示巴。 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Bersheba binti Elaim, istri Uria orang Het itu. 大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。 Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 以色列的国旗上有大卫之星。 Di dalam bendera daripada Israel itu ada bintang Daud. 现在的以色列人仍然最喜欢的人物就是大卫和摩西。 Dan hari ini orang Israel ada dua tokoh yang paling mereka senangi, yaitu Daud dan Musa. 他们认为最伟大的人物就是大卫和摩西。 Dan mereka menganggap bahwa Daud dan Musa itu adalah orang yang paling mereka agungkan. 大卫王非常忠诚的爱上帝的人。 Raja Daud adalah seorang yang begitu setia mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. 使徒行传13章22节说，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。 Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengatakan dia adalah orang yang aku perkenankan karena dia telah menjalankan kehendakku. 耶路撒冷的圣殿有所罗门就建造的，但是呢，从上帝得到了圣殿的样式，而传告的就是大卫王。 Bait Allah itu didirikan oleh Salomo, tetapi tatkala Allah menetapkan gambar daripada bait Allah itu diberikan kepada Raja Daud. 还有建造圣殿所需要的金银铜香柏木等所有的材料呢，都大卫王他自己准备的。 Semua bahan pembangunan daripada bait Allah itu emas, perak, tembaga dan kayu-kayu yang dibutuhkan itu semua dipersiapkan oleh Daud. 大卫王比任何人更爱了上帝了。 Raja Daud itu lebih mengasihi Allah daripada orang yang lain. 诗篇的大部分都是大卫王写的嘛。 Dan dalam kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud sendiri. 这么忠诚、敬畏、爱上帝的大卫王，今天的经文中突然变成了比任何人更恶劣、残忍、狼心狗肺的人。 Orang yang begitu setia, takut kepada Allah dan mengasihi Tuhan, Raja Daud itu hari ini dalam Alkitab dinyatakan bahwa dia menjadi seorang yang begitu menjadi orang yang jijik, yang begitu bengis, bahkan seorang yang tidak mempunyai perasaan hati. 他夺取了那么忠诚的将帅乌利亚的妻子， Dia telah merebut istri daripada seorang panglima yang begitu setia kepadanya. 然后想方设法掩掩盖自己的强奸事件。 Dan dia dengan berbagai macam cara ingin menutupi perbuatan zina yang dia lakukan. 那季末失败了之后呢，
下令把乌利亚就杀掉了。 Lalu kemudian apa yang direncanakan itu gagal, maka dia memerintahkan untuk Uria itu dibunuh. 然后呢，好像什么事情都没有发生的样子，把乌利亚的妻子就娶了，当做自己的妻子了。 Dan kemudian seolah-olah apapun tidak terjadi dan dia mengambil Bathsheba itu menjadi istrinya. 太可怕的事情了，这并不是一番间不小心的就失误。 Itu peristiwa yang menakutkan. Hanya dalam sekejap saja menjadi sesuatu yang tidak dipikirkan terjadi. 在相当长的时间里，大卫王的心完全处于无法控制的状态，就策划了残忍的强奸杀人犯。 Dalam waktu yang tidak terlalu panjang itu, hati Daud itu sama sekali tidak bisa dikendalikan. Maka dia merencanakan sesuatu yang sangat jahat, berzina serta membunuh. 为了掩盖自己的罪恶，策划了更恶毒的罪，就是杀人的罪。 Untuk menutupi perbuatan dosanya, dia telah merencanakan perbuatan yang lebih jahat lagi untuk menutupi akan dosa membunuh orang. 如果按照利未记20章的律法，大卫王应当受死刑。 Menurut aturan hukum yang ditetapkan di dalam kitab Lewi pasal 20 dikatakan bahwa Daud seharusnya dihukuman mati. 这就是太可怕、太严重、太臭恶的罪恶。 Ini adalah sesuatu dosa yang begitu menakutkan dan begitu jijik. 那到底为什么这么惭愧的事情就发生了呢？ Mengapa peristiwa yang begitu menyesakkan hati itu telah terjadi? 上帝为什么把这么可怕的事件就记录在圣经里，让我们读？上帝就对我们想说什么呢？ Mengapa Allah memasukkan cerita yang begitu menjijikan ke dalam Alkitab agar kita membaca apa yang ingin Allah memberitahukan kepada kita? 在罗马书3章23节就宣告，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa seluruh manusia telah jatuh dalam dosa dan telah bersalah kepada Tuhan dalam kemuliaan Bapa. 所有的人都是罪人， Seluruh manusia itu adalah orang berdosa. 你们我全部所有的人都在罪的很严重的影响之下。 Engkau dan saya, kita semua orang berada di dalam pengaruh yang sangat kuat daripada dosa itu. 我们都腐败堕落了。 Kita adalah orang-orang yang telah sesat dan jatuh. 虽然我们相信耶稣基督成为上帝的儿女了，但是呢，我们的内心仍然存留着罪恶的本性。 Walaupun kita hari ini telah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam hati kita yang terdalam masih tertinggal akan akar dan sifat daripada dosa itu sendiri. 所以保罗在罗马书7章里就承认了自己的软弱和限制。 Oleh sebab itu Paulus dalam Roma pasal yang ke-7 mengakui akan kelemahan dirinya dan keterbatasan dirinya. 无能无力抵挡与肉体罪恶的这个本质的那个斗争，他就叹息中说：“我真是苦啊！” Di dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan dia berhadapan dengan dosa, dia berkata bahwa aku ini sungguh sangat menderita. 保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？” Paulus katakan bahwa aku sangat menderita. Siapa yang bisa menolong aku untuk dilepaskan daripada semua penderitaan dosa ini? 除了我们内在的罪恶本性以外，撒旦魔鬼呢，不断地诱惑攻击我们。 Selain sifat dosa yang ada dalam diri kita, iblis dengan berbagai macam cara sedang menggoda dan menyerang kita. 在彼得前书5章8节说：“你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，
遍地游行，寻找可吞吃的人。 Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa musuh kita adalah iblis bagaikan singa yang mengaum mengeliling untuk mencari yang bisa dimangsa. 撒旦继续要毁灭我们，要杀掉我们。 Iblis dengan berbagai cara ingin menghancurkan kita dan mengalahkan kita. 对上帝如此忠诚的大卫王，最爱上帝的大卫王，经历了上帝的奇妙救恩，大能的大卫王，就这样他就凄惨的就倒塌了。 Orang yang begitu setia kepada Allah, yaitu Raja Daud, orang yang begitu mengasihi Tuhan, mengalami sesuatu pertolongan Tuhan yang ajaib, dan dia mengalami suatu kekuatan yang Allah berikan, dan dia dapat dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan telah hancur itu, dia telah berbuat kesalahan, berbuat zina dan membunuh orang. 大卫王犯了强奸杀人的罪。 Raja Daud ini telah berbuat zina dan telah membunuh. 可能您说我绝不会这样， Mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama. 有可能有的人说我不会，我绝不会就堕落到这么严重的低谷。 Mungkin kita katakan bahwa kita tidak akan terjatuh di dalam lembah yang begitu dalam. 你们真的有这种相信吗？ Apakah engkau sungguh mempunyai 我没有， iman seperti ini? 我没有， Saya tidak ada. 我没有这种信心。 Saya tidak mempunyai iman seperti ini. 撒母耳记下11章开始的大卫王堕落犯罪的故事，我读的时候读得很难受。 Pada waktu saya membacakan 2 Samuel pasal 11 ini, saya melihat kejatuhan daripada Raja Daud, itu membuat diri saya sangat sedih. 在台上讲得更难过。 Pada waktu saya berdiri di mimbar ini, saya mengutarakan saya lebih sedih lagi. 为什么呢？ Mengapa? 因为这并不是大卫王一个人的故事，而且呢，这就是我们的故事。 Karena ini bukan saja hanya merupakan cerita daripada Raja Daud, tapi sesungguhnya menjadi cerita kita sekalian. 好像我一个人的时候所做的事情，我心中的欲望、想法、感情，用摄像机被录影，然后呢播放在大街上，让人看的样子。 Ini seolah-olah seperti apa yang ada dalam keinginan hatiku, pemikiranku, perasaanku, dengan kamera merekam kembali, kemudian merekamnya baru kemudian diberitakan di banyak tempat agar orang melihat. 我羞愧、难受、痛苦、悲惨。 Aku merasa malu, sedih, menderita, dan merasa sangat menyedihkan. 谁能够斥责大卫王呢？ Siapakah yang dapat menegur akan Raja Daud? 这就是我们的实际情况，是我们的故事。 Ini sesungguhnya adalah merupakan sesuatu fakta kenyataan daripada diri engkau, diriku, dan semua cerita daripada diri kita masing-masing. 所以上帝警告我们，勿要谨守，勿要谨守，警醒。 Oleh sebab itu Allah ingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga, senantiasa meneguhkan hati kita. 在哥林多前书10章12节警告我们，所以自己以为站得稳的，必要谨慎，免得跌倒。 Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 ingatkan kepada kita, oleh sebab itu kita harus berdiri teguh, harus hati-hati agar kita tidak terjatuh. 在主面前承认我们的软弱，恳求圣灵的帮助保守。 Di hadapan Allah kita mengakui akan kelemahan kita dan kita minta Roh Kudus menolong kita dan menjaga kita. 在主导文里，主耶稣基督就教导我们，
不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。 Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kepada kita, jangan membuat kita menemukan akan pencobaan, tetapi lepaslah kita daripada yang jahat. 我们需要在神面前承认我们自己的软弱，而继续不断的恳求上帝的帮助、圣灵的保守。 Biarlah di hadapan Tuhan kita mengakui akan kelemahan kita, dan kita mohon Tuhan menjaga dan melindungi kita. 为了守护我们，我们需要努力，特别需要警醒努力的部分。 Untuk menjaga kita, kita perlu berjuang, kita perlu senantiasa berjaga-jaga dalam segala hal dalam hidup 这 kita. 就是我们的眼睛。 Ini adalah mata kita. 人有五感视觉，用眼睛看的视觉，用耳朵听的听觉，用吃舌头就味觉，还有鼻子就闻到的那个嗅觉，还有用皮肤的那个触觉。 Kita manusia mempunyai 5 indera, yaitu pandangan, mendengar, merasakan dengan lidah, dan bisa mencium dengan hidung kita, dan bisa merasa dengan kulit kita. 感觉、反应对从外部来的刺激， Kita bisa merasakan akan sesuatu tekanan atau sesuatu yang datang daripada luar. 听到了什么的声音，我们就有反应。 Kita mendengar sesuatu suara, kita mempunyai respon. 相对来说，味觉或者嗅觉呢，就嗅觉的诱惑我们就犯罪的，这并不是很多。 Dan boleh dikatakan bahwa perbuatan dosa daripada rasa di lidah dan rasa di hidung itu sangat sedikit untuk menggoda kita. 比如说，你们闻到了什么气味，就立刻犯下严重的罪，这种情况应该很少的。 Itu misalnya, apa yang kita cium itu, apakah bisa menggoda kita untuk membuat dosa? Saya kira bahwa itu hal yang sangat jarang terjadi. 但是呢，眼睛看到了什么，耳朵听到了什么，我们的头脑中立刻发生很多反应。 Tetapi apa yang mata lihat, apa yang telinga dengar itu akan membuat suatu respon daripada otak kita terhadap hal yang terjadi. 会想起很多想法、计划，心里的欲望和蠕动起来。 Itu akan membuat diri kita mempunyai suatu pemikiran, suatu rencana, dan suatu keinginan, dan itu akan menjadikan sesuatu yang nyata. 特别是眼睛就是那样， Khusus terhadap mata kita seperti itu. 我们看什么，继续看什么，给我们的影响力很大。 Apa yang kita lihat itu terus-menerus akan memberi pengaruh yang besar kepada kita. 夏娃是怎么犯罪堕落的呢？ Mengapa Hawa jatuh dalam dosa? 创世纪3章6节说：“于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。” Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan bahwa wanita itu melihat akan buah pohon itu baik untuk dimakan, sangat menyenangkan matanya dan menyenangkan, pasti enak buah itu. Kemudian dia ambil, dia makan dan dia berikan kepada suaminya. 她看了树果，心里产生了一种欲望和感情。 Dia melihat buah itu, hatinya timbul suatu keinginan dan suatu perasaan. 所以我们需要注意看。 Oleh sebab itu kita harus memperhatikan apa yang kita lihat. 我们这个时代是性商品化的时代， Kita ada dalam suatu zaman di mana godaan daripada benda-benda seks itu begitu luar biasa. 你们看过那个卖树的模特吗？ Apakah engkau pernah melihat akan pragawati yang menjual mobil? 为什么在那个卖车的时候，卖车的地方需要身材高挑的漂亮的女人们，
少穿点衣服就站着呢？ Mengapa tatkala ada pameran mobil, ada wanita yang begitu menarik dengan baju yang sangat minim berdiri di sana? 各种广告和电影、流行歌曲、音乐、视频，充满诱惑人的东西。 Berbagai macam iklan, film, lagu-lagu yang ditampilkan atau video yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang sangat menggoda dan menarik kita. 我多次希望我真的没有眼睛， Banyak kali saya mengharapkan bahwa saya tidak mempunyai mata. 不想看也就看到了，所以不知道眼睛放哪里。 Tidak ingin lihat tapi sudah melihat. Saya merasakan bagaimana saya menempati mata saya. 所以如果没有眼睛就不能看到了，所以这样就很舒服嘛。 Kalau tidak mempunyai mata maka tidak bisa melihat. Apakah ini baik? 我们就回到大卫的王宫吧。 Kita kembali ke istana Raja Daud. 大卫王在王宫的平顶上游行了。 Dia sedang berjalan di atas soto daripada istana. 耶路撒冷城市大概海拔大概750米的， Bahwa kota Yerusalem itu berada di tempat tinggi kurang lebih 750 meter dari permukaan laut. 被围着山，好像万隆城市一样。 Dikelilingi oleh gunung bagaikan di kota Bandung. 王宫在很高的位置， Dan istana itu ada di tempat yang tinggi. 那在很高的位置上的王宫，还在那个平顶上，可以看到下边的百姓的家，或者院子、超市、广场、大街等等。 Karena istana itu tempat yang tinggi, di atas soto istana itu bisa melihat akan rumah-rumah penduduk, bisa melihat akan halaman-halaman mereka, bisa melihat toko-toko mereka, bisa melihat jalan-jalan yang ada. 可以看到各种各样的风景，比如说在大街上跑来跑去的孩子们，买蔬菜的阿姨，吵架的夫妻， Bisa melihat akan segala peristiwa, segala pemandangan, bisa melihat anak-anak yang sedang berlari-lari di jalan, bisa melihat ibu-ibu yang sedang menjual, bisa melihat akan suami istri yang sedang bercekcok, dan bisa melihat akan pemandangan-pemandangan. 在高处就看下这风景，偷偷就看更有趣啊！ Dari tempat yang tinggi melihat akan pemandangan di bawah itu menjadi sesuatu yang menarik. 然后大卫王看到了什么呢？ Kemudian apa yang dilihat oleh Raja Daud? 他的眼睛就变大了，瞪着眼睛看了一个事情。 Maka matanya menjadi melotot, dia melihat sesuatu yang terjadi. 他发现了很漂亮的女人就洗澡， Dia melihat ada seorang wanita yang cantik sedang mandi. 一看大卫王会想什么呢？ Pada waktu dia lihat, apa yang timbul dalam pikirannya? 可能他马上就闭着眼睛回头看，回头转身就找看不到的位置。 Mungkin dia memejamkan matanya, lalu kemudian dia melihat di tempat lain untuk tidak melihat akan tempat itu. 但是呢，那女人洗澡的影子总是就留在他的头脑里。 Tetapi apa yang dia lihat tentang perempuan yang sedang mandi itu telah tertanam di dalam otaknya. 所以大卫王的心里就开始了挣扎。 Kemudian terjadilah pergumulan dalam hati Daud. 啊，我是个敬畏上帝的，我不可犯这种罪恶。 Aku adalah seorang yang takut dan beribadah kepada Tuhan. Aku tidak boleh berbuat dosa yang demikian. 就他听到了圣灵的警告， Lalu dia mendengarkan teguran daripada Roh Kudus. 他就摇摇头， Kemudian dia geleng-geleng kepala. 但是呢，还不能完全除掉那女人的影子。 Tetapi dia sama sekali belum bisa melepaskan apa yang dia lihat tentang wanita itu. 如果这样他放弃的话呢，很像点火一样，一开始的时候呢，只一点点的火，若没有立刻就熄灭的话呢，把全家烧掉，变成灰尘了。 Maka ini terjadi kalau dia segera mematikan api yang terbakar itu, maka akan tidak menjadi sesuatu. Tetapi kalau dia biarkan, maka api itu akan perlambat-lambat menjadi besar. 但是呢，很悲惨，
大卫王却把圣灵的警告的声音他就关掉了。 Tetapi sangat menyedihkan, Daud ini telah mematikan akan teguran daripada Roh Kudus itu. 然后呢，他再转回头去那边继续看了那洗澡的女人。 Lalu kemudian dia kembali menoleh untuk melihat perempuan yang sedang mandi itu. 在原文圣经的原文里的那个游行还有看这两个单词的动态呢，是未完成的。 Dalam Alkitab dikatakan bahwa dia terus melihat itu adalah sesuatu tindakan yang belum selesai. 表现大卫王的游行在那个平顶上游行，看的他的动作是继续重复性的、习惯性的。 Oleh sebab itu perbuatan Daud di atas soto istana itu adalah sesuatu yang berlanjut terus menerus. 他没有立刻离开，避免犯罪，而故意留着继续看了。 Dia tidak segera tinggalkan tempat itu, tetapi dia tetap di sana dan dia tetap terus melihat. 马太福音6章22、23节，主耶稣说：“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？” Matius 6 ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus katakan, mata itu adalah terang bagi tubuhmu. Kalau mata itu terang, maka tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi kalau matamu telah menjadi kabur, maka seluruh tubuhnya akan menjadi gelap. Dan kegelapan itu sangat menakutkan. 大卫王在诗篇25篇说：“耶和华呀，我的心仰望你。” Daud di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Allah, hatiku menengadah kepadamu. 他仰望上帝的时候，他举目看上帝的时候，他体会到了神的大能。 Waktu dia melihat kepada Allah, maka dia bisa mengalami akan kuasa Allah yang luar biasa. 现在呢，他举目看不应该看的情况，他就掉在黑暗中，那黑暗是何等大的！ Tetapi sekarang pandangan matanya dilihat kepada hal yang tidak perlu patut dia lihat, maka ini menjadi suatu kegelapan yang sangat dahsyat. 在疫情情况下，在大家都可能就家里的时间很多。 Dalam masa pandemi ini, mungkin kita pun mempunyai banyak waktu di rumah. 可能就在家里就无聊，自然而然就越来越多的时间就看电视，还有电影，网络上的各种各样的视频。 Lalu kita mempunyai banyak waktu, kita merasa sangat nganggur, maka kita mencari berbagai macam video yang ada di dalam televisi maupun film atau internet untuk segala macam yang dapat kita temui. 亲爱的弟兄姐妹们，注意我们所看的东西，我们需要警醒。 Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apa yang kita lihat itu perlu kita hati-hati dan waspada. 最后通过大卫王的这个可怕的故事，上帝要告诉我们另外最后一件事情。 Terakhir, melalui peristiwa Daud yang menakutkan ini, Allah ingin ingatkan kepada kita satu hal yang penting. 我们相信上帝是充满慈悲怜悯的上帝。 Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang rahmani dan penuh dengan belas kasihan. 上帝原谅了大卫的罪恶， Allah telah menghapus dosa daripada Daud. 无论犯了多么可怕的罪，犯了比大卫王强奸、杀人还更严重的罪恶，上帝还是愿意赦免我们的罪。 Allah bisa mengampuni dosa yang besar sekalipun, dosa yang menakutkan, dosa yang diperbuat oleh Raja Daud. 在诗篇103篇12节说：“东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远。” Dalam Mazmur 103 dikatakan bahwa sejauh timur dari barat, dia membawa dosa kita
jauh daripada diri kita. 上帝怜悯我们，赦免我们的罪，忘记我们的罪孽。 Allah menyatakan belas kasihan kepada kita, Dia mengampuni dosa kita dan Dia tidak ingat akan dosa kita. 但是上帝原谅赦免我们，并不意味着上帝不要审判我们的罪恶。 Tetapi Allah mengampuni dosa kita bukan berarti bahwa Allah tidak mengadili perbuatan dosa kita. 或者不意味着把罪的结果也同时就消失。 Atau dengan kata lain bahwa Dia tidak membuat akibat dari dosa itu terhilang. 我真的希望我们弟兄姐妹们一定要就这几天内就找个时间读撒母耳记下11章到20章。 Kalau saya anjurkan kepada saudara sekalian, kalau kita mempunyai kesempatan, kita membaca 2 Samuel pasal 11 sampai pasal 20. 希望你们抽出时间就慢慢读，虽然内容读得很痛苦很难过，但是呢一定要读。 Baiklah kita membaca dengan perlahan-lahan, walaupun ini ada hal yang sulit, tetapi biarlah kita dengan perlahan-lahan membacanya. 然后希望听到上帝的话语。 Lalu kemudian kita bisa mendengar akan perkataan Tuhan. 12章到20章的内容是大卫王犯罪之后，上帝的审判和审判的结果。 Pasal 12 sampai 20 dikatakan bahwa bagaimana Allah mengadili Daud dan akibat daripada penghakiman itu. 那个结果真的很痛苦、很卑微、很悲惨的内容。 Hal itu aja sangat menderita, sangat menakutkan, sangat menyedihkan. 我们的上帝是公义的上帝，按着他的公义，他应该一定要审判我们的罪。 Allah kita adalah Allah yang adil. Dia akan mengadili dosa kita menurut apa yang kita buat. 而且罪恶的结果，审判的结果呢，继续留在我们的身上。 Oleh sebab itu, akibat daripada dosa dan penghakiman dosa itu masih berada dalam diri kita. 是我们承担的责任。 Itu adalah sesuatu tanggung jawab yang harus kita pikuli. 千万不要以为上帝已经赦免了我们的罪，以后没有留下任何影响。 Jangan kita menganggap bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, maka tidak ada pengaruh selanjutnya. 当然，上帝帮助我们恢复， Memang Allah telah membuat kita untuk diperbarui. 但是呢，这过程却是很痛苦的时 Tetapi 间。 proses ini sungguh sesuatu yang sangat menjadikan menderita. 所以我们需要警醒。 Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga. 所以为了避免这样的罪恶就带领痛苦流泪，我们需要警醒，继续恳求圣灵的带领和保守。 Oleh sebab itu kita perlu hati-hati menghindar daripada perbuatan dosa, menghindar daripada penderitaan dan air mata, agar kita senantiasa sadar dan kita mohon Roh Kudus memimpin dan memelihara kita. 我听到了这疫情的时代，离婚率就渐渐增加。 Saya mendapatkan berita bahwa di dalam pandemi ini tingkat perceraian itu makin bertambah. 随着家人在一起在家里的时间增多，然后呢，冲突就争吵的越来越多。 Karena kita berkumpul di rumah itu mempunyai waktu yang lebih panjang sehingga terjadi percecokan, terjadi perselisihan, dan itu makin hari makin bertambah. 就是互相伤害，我们就生气，就随便说的几句话呢，就伤害我们所爱的家人，我们自己的父母、丈夫、妻子、孩子们。 Kita saling menyakitkan dengan perkataan kita. Mungkin kita telah menyakitkan anggota keluarga kita, orang tua kita, suami, istri kita, atau anak-anak kita. 上帝就原谅赦免我们的罪，但是呢，那伤口和伤恨就继续留在我们的心中，他们的心中。 Allah bisa mengampuni dosa kita, tetapi bekas luka dan bekas daripada dosa itu akan terus berada dalam diri kita. 有的时候呢，会一辈子留下让人痛苦的。 Kadangkala bisa membuat
diri kita seumur hidup ada dalam penderitaan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudaraku sekalian, 今天的经文虽然读得很痛苦， walaupun firman Tuhan hari ini sesuatu yang membuat kita sedih, 但是我们一定要读， tetapi kita harus membaca. 读得认真， Dengan saksama kita membaca, 能够从这个悲惨的故事里得到上帝告诉我们的教训。 dalam cerita yang menyedihkan ini mendapatkan ajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. 我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 主啊，爸父上帝，我们在你面前承认我们是个罪人，是软弱的人。 Allah Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, kami adalah orang-orang yang lemah. 主啊，我们今天借着你的话语，让我们知道我们应该怎么样警醒。我们感谢主。 Melalui firman Tuhan hari ini kami bisa mengerti mengapa kami harus senantiasa sadar dan berhati-hati. 求主帮助每位我们弟兄姐妹们能够在你的话语当中，过一个警醒的生活。 Tolonglah kami semua Tuhan agar di dalam firman Tuhan kami boleh menjalankan hidup ini dengan hati-hati dan saksama. 求主给我们敬畏你的心。 Berikanlah kepada kami hati yang beribadah kepada Tuhan. 感谢主，奉主耶稣基督的名求， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Allah senantiasa ada dan hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita harus meresponinya? Dengan terus berpegang padanya. Selalu melibatkan dia dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Itu berarti kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mari saudara, kita tutup ibadah kita dengan menyatakan janji kita kepada Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu.请各位弟兄姐妹起立， Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 愿主耶稣基督的恩惠、 Kiranya anugerah Tuhan Yesus, 阿爸父上帝的永远不变的慈爱， cinta kasih yang tidak berubah dari Allah Bapa untuk selama-lamanya, 圣灵的感动，帮助保守带领， dan gerakan serta pemeliharaan pimpinan daripada Roh Kudus 常与我们同在，从今以后一直到主耶稣再来，永永远远。 menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. Ciwi Yesus. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia yang lihat masa depanku, tutup masa lalu. Dia terlebih besar dari sayang hidup. Yesus, Tuhanku yang kekal. Yesuslah Raja, Tuhan kami, lebih dalam dari lembah dan di atas bintang. Dialah segalanya yang ku perlu. Yesus, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia jauh sebelum dunia dijadikan, Dialah Anak Domba, Sang Penebus dosa.